Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan semangat untuk beribadah, untuk mengejar Allah, untuk menambah lagi tabungan-tabungan amal kebaikan kita setiap hari. Dan setiap hari pula adalah hari di mana Allah terus kurangkan hidup kita, waktu kita, sehingga semakin terbataslah waktu kita untuk beribadah. Maka seorang mukmin itu sebenarnya kalau kita belajar dari para orang-orang soleh zaman dulu, motivator mereka itu cuma dua, kalau nggak surga ya neraka. Surga akan membuat mereka begitu inginnya berada di sana, neraka membuat mereka begitu inginnya tidak berada di sana. Mukmin itu tidak butuhkan atau tidak memerlukan motivator-motivator ala-ala barat, karena motivator dalam Islam sudah cukup banyak. Al-Quran itu motivatornya kita, hadis-hadis Nabi itu motivator kita. Dan kalau zaman sekarang banyak film-film yang fiksi-fiksi yang menceritakan tentang orang bisa terbang, orang bisa nempel di berbagai macam tempat, maka zaman dulu hal seperti itu terjadi, tapi nyata beneran. Kenapa saya menceritakan ini? Karena sebagai umat Islam atau umatnya Muhammad SAW, kita harus sangat berbangga, ya, karena kita menjadi manusia yang paling banyak nanti insya Allah di Yaumil Hisab nanti, di belakangnya Nabi SAW. Dan dari semua syariat-syariat yang sudah Allah perintahkan, atau mungkin Nabi contohkan kepada kita, yang syariat Islam ini adalah syariat yang paling sempurna, khususnya dibawa oleh Nabi kita alaihissalam. Terus sekalian, kalau bicara tentang Islam sebagai salah satu agama, atau mungkin satu-satunya agama yang Allah ridho dengan itu, maka Islam memberikan petunjuk yang sangat-sangat sempurna. Islam memberikan petunjuk yang sangat-sangat kompleks untuk mengatur berbagai macam aspek-aspek kehidupan. Yang kalau seandainya kita menggunakan atau memakai aspek-aspek tadi, maka niscaya hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan termasuk di sini, hidup kita akan sehat. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat dari semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam petunjuk, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka syariat Islam itu sebenarnya semuanya menyehatkan. Semua syariat dalam Islam itu menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena kewajiban dan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita memahami konsep ini, maka sebenarnya umat Islam itu harus menjadi umat yang paling kuat, umat yang paling jarang sakit-sakitan, ya. Bukan kayak zaman sekarang, ya. Maksud saya itu karena mungkin kebanyakan makan yang nggak sehat, akhirnya ya makan-makan yang nggak bergizi, maksudnya terlalu banyak kalori, terlalu banyak gula-gulanya di situ, akhirnya tubuhnya bermasalah. Maka Islam memberikan pedoman. Saya membagi itu, atau saya menyebut itu menjadi software dan hardware-nya, tanda kutip. Software dan hardware-nya. Software itu maksudnya semua aplikasi yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada kita. Ini tanda kutip saja, istilah saja. Yang sebenarnya kalau itu lagi-lagi dikerjakan, pasti akan bikin sehat tubuh kita. Ya. Hardware-nya nanti kita akan bahas. Hardware itu apa? Kenapa sekarang banyak muncul masalah penyakit-penyakit yang sebenarnya kalau dikembalikan kepada dua hal tadi, itu sebenarnya akan banyak penyakit khususnya, ya berkaitan dengan degeneratif atau penyakit-penyakit yang hubungannya dengan penuaan atau aging, itu akan tercegah. Contoh, tubuh manusia ini, Bapak-Ibu sekalian, melakukan proses bunuh diri terprogram, bukan tubuh, sel. Sel kita ini melakukan bunuh diri terprogram yang jangka waktunya itu 11-14 hari. 11-14 hari. Itu bunuh diri terprogramnya. Ya. Bahasa medisnya begitulah. Nah, itu ternyata kalau kita lihat 11-14 hari itu
Kemudian kalau dia sudah mulai melakukan apoptosis atau bunuh diri tadi, itu akan muncullah satu proses lagi namanya autofagi. Ya, autofagi itu adalah dia memakan sel-sel yang rusak. Maka kalau kita ambil tengahnya proses apoptosis tadi, maka akan ketemu harinya itu 12. Harinya itu 12. Maka kalau kita ambil tengahnya tadi 12 dan 365 itu dibagi dengan 12, maka kita akan ketemu angka 30. Ya. Angka 30 itulah yang dijadikan Allah sebagai caranya dia untuk menundukkan hawa nafsu kita untuk tidak banyak makan, sehingga tubuhnya terprogram untuk bunuh diri sendiri, sel-sel yang rusak tadi, dan autofagi itu terjadi dengan sempurna dengan satu proses atau dengan suatu waktu disebut dengan, atau kita kenal dengan puasa Ramadan. Gitu. Ya, puasa Ramadan itu sebenarnya kalau dia masih kategori manusia, ya, kalau dia masih kategorinya manusia, dia harus puasa setahun itu 30 hari. Kecuali dia makhluk jenis lain. Ya. Kenapa? Karena apoptosis dan autofagi tadi memang secara sains memang terjadi pada waktu seperti itu. Ya. Nah, tinggal nanti kita itu kalau saya membahasakan itu namanya softwarenya. Jadi kalau kemarin saya sempat ngisi di Garuda Maintenance Facility atau GMF di mana, di Cengkareng itu, saya katakan pesawat itu kan ada jadwal rutin overhaulnya. Ada rutin overhaul bulanan, tahunan gitulah, saya tidak paham, tapi kurang lebih kayak begitulah. Tubuh manusia itu juga sama sebenarnya. Ada jadwal rutin overhaulnya. Kalau overhaul ini dikerjakan dengan baik, maka tadi proses seperti biasa ibu-ibunya lebih banyak. Penguasa dapurnya lebih banyak. Tapi alhamdulillah. Jadi kalau ibu-ibu sekarang sudah melek sehat, mengerti hidup sehat, nanti suaminya minta kopi disajikan kunyit sama dia. Minta teh dikasih jahe kan gitu ya. Dan biaya bulanan sudah mulai berkurang kabarnya karena sudah tidak beli lagi beras. Nasi putih udah nggak makan lagi sekarang. Baik, jadi ada jadwalnya ya, ada jadwal servis rutinnya. Ya. Nah, tadi kalau kita bicara apoptosis atau autofagi tadi, dia terjadi dalam 30 hari, itu memang wajib dikerjakan. Maka kita lihat dari syahadat. Ya, kalau kita rukun Islam saja, yang pertama kan syahadat, kemudian sholat, ya, kemudian zakat, puasa, haji. Coba lihat, semua yang dikerjakan itu. Jadi syahadat itu sebenarnya coding sebenarnya. Jadi kita itu sudah berada pada coding penuhanan manusia itu. Yang kata Allah dalam Al-Quran, alastu birabbikum. Jadi waktu masih dalam kandungan ibu itu semua ditanya, gitu kan. Jadi semua manusia itu pernah mengakui. Ya. Terlepas dia kalau dia tidak Islam atau orang-orang kafir atau non-muslim, dia pernah ditanya sama Allah. Itu codingnya. Jadi gennya kita itu udah di-coding sama Allah untuk mengakui penyembah atau mengakui adanya zat yang membuat atau menciptakan ini semua. Itu coding awal itu ada syahadat tadi. Ya. Maka ada satu dokter, ada satu ilmuwan namanya Kazuo Murakami, dia pernah membaca di dalam buku dia itu, ternyata waktu ditemukan meteor di kutub, dia cerita gitu, ternyata meteor tadi mengandung 4 jenis asam amino, ya, yaitu A, T, G, dan S. Adenin, tirosin, guanin, dan sitosin. Dan asam amino ini sama kayak manusia. Kata dia gitu. Jadi kalau bahasa dia, manusia itu memang bukan makhluk bumi. Gitu. Dia makhluk luar angkasa, bahasa dia ya. Yang dititipkan Tuhan, kata dia. Yang dititipkan zat yang maha agung di bumi dan hidup dengan bahan baku yang ada di bumi. Ya, makanya kalau kita lihat bahasa Al-Quran, orang-orang mukmin itu kalau udah ngerti bahwa dunia ini memang penjara, kita bukan tempat kita, bukan di sini. Codingnya itu di situ. Orang-orang yang sudah mendapatkan atau merasakan esensi keimanan pasti akan merasa jenuh dengan dunia. Pasti akan merasa tidak nyaman. Kalau bahasa Nabi itu penjara. Di dunia itu penjara. Gitu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang
bahagia bertemu dengan Robnya gitu kan. Janji Allah kan begitu. Maka Allah juga bahagia untuk bertemu dengan mereka. Itu coding awalnya itu. Coding awalnya. Jadi dalam gen kita ini ada gen ketauhidan. Ya. Ada gen yang mengakui, kata si Kazuo itu dikatakan ini nggak mungkin kerjaannya manusia, dia bilang. Nggak mungkin. Karena ada bayangkan, kalau sekarang kita dibuka badan kita ini, ya kita dibuka badan kita ini sekarang atau sebelum kita masuk ke mikronya lah, kita bahas tentang tadi mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian di sini yang makan siang tadi. Ketika Anda makan, ngambil makanan masuk ke tenggorokan dan sudah masuk katakanlah ya setengah jari kita kayak begini, sudah nggak ada lagi peran kita di situ. Allah yang memasukkannya, Allah yang mendorongnya, Allah yang mengaturnya, Allah yang menjadikan dia masuk ke lambung kita, sebagian jadi darah, sebagian jadi otot, tulang, segala macam, sebagian menjadi kotoran, kan gitu. Gak ada kuasa kita sama. Jadi kalau manusia itu dibuka lagi, dibongkar lagi, maka isi kita itu apa? Ya elektron. Elektron yang kalau dibuka lagi itu dia berpendar. Jadi dia ada, mungkin pernah dengar ada intinya, ada elektron, ada proton, ada neutronnya. Puter gitu. Berada pada suatu ruang gitu. Ya kalau dibilang dan itu pun, maka kalau dibilang dunia itu fana, kitanya memang fana gitu kan. Karena isinya cuma elektron doang. Gak ada apa-apanya. Dan menariknya lagi, semua elektron tadi itu, semua berputarnya ke arah kiri. Gitu. Kalau kita lihat dari makrokosmosnya, galaksi itu semua berputarnya ke kiri. Jadi mereka tuh kalau bahasa kita semua itu bertasbih, memang bertasbih dia. Dia mengeluarkan frekuensi tertentu, ya. Yang disitulah akhirnya ada itunya, ada pengendalinya. Pengendalinya siapa? Yang kata Nabi itu, izal sholat jasadakulu wa izal fasad jasadakulu. Jadi pengendalinya itu si kolbu tadi, rajanya itu kolbu tadi. Gitu. Dia yang mengatur semuanya. Dan kolbu tadi terus berinteraksi sama Tuhan. Ya. Kolbu atau hatinya tadi itu terus berkomunikasi dengan Robnya. Dan kolbu itu sesuatu yang baik sebenarnya kalau terjaga dengan baik, dengan keimanan tadi. Jadi itu tadi apa namanya syahadatnya. Kemudian yang kedua sholat. Sholat sering saya sampaikan, sholat itu stretching ya dan relax yang paling baik. Jadi orang yang sholatnya baik, paru-parunya harusnya baik. Orang yang sholatnya baik dan benar pasti pintar. Kenapa pintar? Ya salah satu gerakan sholat itu kan yang kita tahu bahwa sujud itu kan gerakan di mana bagian dari otak kita ini kan bagian yang paling susah mendapatkan asupan oksigen secara optimal. Maka disuruh sujud. Semakin banyak sujudnya semakin pintar. Gitu. Orang yang katakanlah takbiratul ihramnya benar, pasti paru-parunya sehat, jantungnya sehat. Gitu. Tapi tadi kita tidak melakukannya untuk sehat. Gitu. Maka para ulama aja kalau kita lihat ya, beberapa imam-imam besar itu masya Allah sehari bisa 300 rakaat sholatnya. Luar biasanya, karena emang dalam sholat itu banyak sekali keutamaannya. Ya. Jadi terus ada lagi waktu-waktu sholat tadi. Kemudian ada lagi sholat. Kemudian lagi apa tuh namanya zakat. Ya. Zakat itu proses pencucian sebenarnya kan. Yang dicuci apa? Kolbunya dicuci, raganya pun dicuci dengan menghilangkan keterkaitan atau ketergantungan sama dunia. Kemudian yang terakhir puncaknya kan haji. Haji itu ibadah apa? Ibadah fisik, tapi sebenarnya di situ juga ada ibadah kolbunya. Kata Allah dalam Al-Quran, apa namanya, wala rafasa wala fusuk wala jidal fil hajj. Jangan jidal, jangan rafat, jangan fusuk. Ya, jangan ngomong jorok, ya, jangan ngomong, jangan jidal, jangan berdebat, ya. Pokoknya semua yang kaitannya dengan keinginan hati, bahkan waktu haji kita dilarang berhubungan suami istri sebelum selesai tahallulnya semua. Seperti itu. Jadi ibadah yang dikerjakan ini semuanya tidak lain tidak bukan adalah cara Allah untuk mendidik hati kita atau khususnya iman kita yang pada akhirnya nanti fisiknya pasti sehat. Jadi semua kesehatan fisik itu asal muasalnya dari kolbu yang sehat. Itu dulu. Mau makan sesehat apapun, kalau orangnya masih penuh dengan hatinya, penuh dengan benci, marah, ya, dan penyakit-penyakit hati, nggak bakal makanan tadi bisa terserap dengan sempurna. Ya. Karena apa? Karena manusia itu ada nafsu.
Bedanya kita sama malaikat apa? Malaikat nggak ada nafsu, kita ada nafsu. Gitu. Maka kalau sekarang saya tanya jamaah sekalian, kalau kita diberi pilihan, ya, kita diberi pilihan untuk makan sama tidak makan. Pilihnya makan kan? Iya kan? Malu-malu gitu. Pilihnya makan. Saya pun pilih makan. Karena kita ada nafsu, ngapain juga. Tapi yang luar biasa karena apa tuh namanya? Allah tahu ya, Allah tahu bahwa kalau kebanyakan makan, imannya lemah. Maka Allah wajibin kita untuk tidak makan. Nah, ini puasa Ramadan kan? Puasa Ramadan tuh puasa untuk apa? Kalau puasa pasti sehat, tenang aja lah. Gak usah dibahas. Jadi zaman saya baca beberapa penelitian-penelitian terbaru katanya fasting twice a week, bahasa Inggris mereka gitu kan, puasa 2 kali seminggu itu ternyata bisa mengaktifkan gen anti penuaan. Saya katakan sayang banget ya orang nggak kenal Islam gitu. Terus dia cerita lagi puasa 3 kali dalam 1 bulan. Jadi semua puasa-puasa sunnah Nabi itu diteliti oleh mereka dan ternyata efeknya luar biasa. Maka kalau kita lihat perjalanannya, ada softwarenya di situ, ada aplikasi detoksifikasinya, mulai dari Ramadan, mulai dari puasa Syawal, kemudian lanjut lagi dengan Senin Kamis, lanjut lagi dengan Ayamul Bid dan puasa sunnah yang lain. Terus nanti waktu bulan lagi naik-naiknya pada tanggal 13, 14, 15 kan disuruh puasa tuh. Dan ternyata gravitasi bulan dalam tengah-tengah bulan seperti itu menyebabkan proses apoptosis tubuh kita itu meningkat. Ditambah lagi dengan puasa pada tanggal tersebut, maka apa yang terjadi? Autofaginya juga makin meningkat. Habis itu diimunisasi kita. Apa imunisasinya? Bekam. Kan urutan begitu. Kata Nabi berpuasalah pada 13, 14, 15 katanya. Habis itu istirahat 1 hari, 16. Nanti 17-nya atau 19-nya atau 21-nya berbekam. Bagian tubuh kita ini yang paling banyak kedapatan racun mana? Kulit. Ya kan? Bagian maksudnya muka, tangan segala macam ya, dengan makanan, dengan mungkin sampo segala macam lah, produk-produk yang tiap hari masuk ke badan kita tuh ya, maka dia paling banyak terpapar sama polutan kalau bahasa kita. Ya. Nah, sebelum kita masuknya lagi, kita akan sedikit membahas tentang bekam supaya Bapak Ibu tahu dahsyatnya bekam. Oke. Kalau seandainya di depan masjid ini, ya, di depan masjid ini misalkan ada, katakanlah kertas kayak beginilah. Kertas kayak begini, saya bakar di situ, keluar apinya, asapnya. Kertas kayak begini kalau saya bakar, kira-kira bisa Kak? Apakah mungkinkah bakaran yang kecil ya nggak seberapa begitu menyebabkan misalkan nih Kopassus turun, Marinir turun, Paskas turun, atau Brimob atau Gegana turun? Nggak mungkin lah. Hansip juga nggak bakal turun. Bakarannya kecil, gitu. Ini analogi saya pakai biar gampang memahaminya. Pertanyaannya, bagaimana cara memanggil pasukan khusus tadi? Saya bakar kan, gitu. Saya bilang, semua orang yang ada di masjid ini sekarang ngomong, kebakaran, 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 gitu kan. Nggak disebutin kebakarannya besar, kecil, nggak disebutin, pokoknya kebakaran aja. Ya, semua orang ngomong, pasti menarik perhatian kan, gitu loh. Jadi proses pembekaman itu, jadi tubuh kita itu ada 2 imunitas, ada 2 kekebalan. Kekebalan pertama yang sifatnya non spesifik, dia semua dihantam sama dia. Apapun yang datang, pasukan nggak spesifik ini datang kayak infanteri lah gitu. Apapun musuhnya atau mungkin bakteri segala macam, non spesifik ini yang pasukan umum lah bahasa kita datang. Nah, di atasnya lagi itu ada namanya pasukan khusus. Ya, pasukan khusus itu misalkan ada namanya makrofag, ya, neutrofil, kemudian ada interleukin, macam-macam, tinggal dibaca. Jadi intinya ada dua pasukan, pasukan umum sama pasukan khusus.
Waktu orang itu dibekam, pak, gitu kan, di kulitnya kan, dikop, kemudian dilukain. Nah, perlukaan itu kebakaran. Jelas ya? Perlukaan tadi itu ilustrasinya seperti kebakaran tadi. Jadi bikin radang sama jarum atau lancetnya tadi itu. Sedot kan? Waktu disedot, semua peradangan dalam tubuh manusia pasti menimbulkan reaksi atau respon. Ya, kita kenal dengan reaksi atau respon inflamasi. Kalau respon inflamasi akibat perlukaan tadi muncul, dari kemerahan, bengkak, nyeri segala macam, maka apa yang terjadi? Tubuh akan memanggil pasukan umumnya dulu. Panggil tuh pasukan umumnya. Sekitaran itu dulu dipanggil tuh. Kalau bahasa kita hansipnya, babinsanya gitu-gitu lah. Datang dia tap. Oh iya nih, oke, kami kendalikan kata begitu. Nah tiba-tiba sama tukang bekam atau si pembekam tadi kan, kopnya dibuka. Kopnya dibuka setelah tadi ditusuk ya, atau disayat tadi. Kopnya dibuka, lalu disedot lagi. Kan awalnya kan dibersihkan tuh, sedot, tusuk, atau disayat-sayat gitu kan. Kemudian yang kedua, kan disedot sama dia keluar darahnya. Kemudian sama dia dibersihkan. Nah, sedotan yang berulang itu, tanpa penyayatan lagi ya, atau tanpa penusukan lagi itu, kayak tadi kita ngomong rame-rame. Kebakaran. Apa yang terjadi? Yang datang bukan pasukan di sininya, tapi di sini. Langsung dari pusat, karena diberitahu di sininya ada masalah, maka pusat nggak peduli. Ketika ada informasi, datang dia. Sehingga seluruh pasukan-pasukan khususnya, bahkan pasukan imun yang urusannya sampai ke HIV, datang. Itu luar biasanya bekam. Dahsyatnya bekam. Maka kita lihat kan, sebelum dibekam disuruh puasa dulu 13, 14, 15. Istirahat sehari. Nanti kita akan lihat, terus bahan hardware-nya itu apa? Hardware-nya. Itu software-nya. Jadi software pertama tadi ada sholat, kemudian ada puasa, kemudian ada berbekam. Ya, apalagi banyak. Salah satunya kalau zakat kan harus dihitung nisabnya. Tapi kita harian kita bisa sedekah. Ya, sedekah itu paling baik kepada siapa? Ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, iya Rasulullah, kalau aku punya 1 dinar, kepada siapa aku harus sedekahkan? Kata Rasulullah, kepada dirimu sendiri. Ya, bersedekahlah pada dirimu sendiri. Jadi kalau Anda, Bapak sekalian, teman-teman sekalian, beli makanan yang mungkin menurut kita ya harganya cukup tinggi gitu kan, dan diniatkan bersedekah kepada diri kita, dapat pahala gitu. Ya, contoh mungkin ya, let's say mungkin kacang almond gitu kan. Yang almond kan harganya luar biasa kan, sekilo bisa 200.000, 300. Apalagi kacang-kacang kayak kacang pistasiu 500. Tapi kalau kita niatkan membeli itu untuk bersedekah, memberikan yang terbaik, asupan ke badan kita, dapat pahala kita. Maka jangan pelit sama badan. Kalau kita bersedekah, sebenarnya ujung-ujungnya ke siapa? Ya ke kita juga, ke Allah sebenarnya kan. Ya, maka sering saya bilang, kalau kita punya rezeki yang cukup, bahkan lebih, ya, janganlah sholat pakai baju yang jelek. Beli baju yang baru, karena ujung-ujungnya tuh adab kepada Allah. Di dompet kita mungkin ada ada uang 100.000 yang masih baru sama 100.000 yang lecek. Adabnya kita sama Allah kasih yang terbaik. Gitu loh. Itu sebabnya Imam Ahmad setiap malam kalau beliau tahajud pakai bajunya, ganti-ganti baju tiap malam karena mau ketemu Allah. Gitu loh. Ada sejadah yang bagus, pakai sejadah yang bagus, jangan pakai sejadah yang usang. Gitu loh. Termasuk misalkan nih, yang celengan lewat, jangan gitu kan. Jangan kasih yang paling kecil. Ya, kasih yang paling gede, karena ujung-ujung sama Allah. Dan sedekah itu akan membuat bahagia. Pasti membuat bahagia. Kenapa banyak orang katakanlah sekarang tidak merasakan kebahagiaan ketika memberi sedekah? Karena sedekahnya kedikitan. Baik, ada orang susah lewat. Contoh aja lah, orang kurang beruntung lah katakanlah. Kemudian dia lewat seperti itu, baru sekalian, lalu Anda kasihlah uang 5.000 atau kita kasih uang 5.000. Yang paling dia bilang, terima kasih.
jazakallah khair, apalah dia bilang itu, matur suwun gitu kan. Coba kasih uang ke dia 200.000. Kira-kira respon dia beda nggak? Beda. Doanya banyak. Moga-moga, moganya banyak. Iya kan? Kalau dia bahagia, kita ikut-ikutan bahagia. Dan sering cara Allah mendidik kita tuh sering kayak begitu. Ya, sering maksudnya apa? Sering dengan cara Allah perlihatkan panca indera kita tuh kepada hal-hal tertentu yang Allah inginkan kita melakukan kebaikan di sana untuk memperbaiki hati kita. Gitu. Ya. Contoh mungkin saya tuh pernah ya suatu hari gitu kan. Ini begini cara Allah gitu kan. Cara Allah untuk mendidik kita lah gitu kan. Yang dididik apa? Hatinya. Suatu hari saya pernah pengen beli jam. Ya. Pernah saya ceritakan. Jam itu buat saya tuh lumayan harganya gitu kan. Berapa juta. Tapi saya pikir kayak bagus pengen beli gitu kan. Ya buat diri sini kan ada masalah. Saya memberi yang terbaik gitu kan. Belum ada uang ceritanya. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Tolong murahkan jam ini untuk saya. Gitu aja ngomongnya kan, dalam hati berdoa gitu kan. Gak lama kemudian, berapa bulan kemudian, jam itu Masya Allah, tabarakallah bisa saya beli. Bahagia kan pakai jam. Jam berapa? Barang baru gitu kan. Singkat ceritanya, suatu hari, saya ada ngisi kegiatan lah gitu, daerah Lampung atau apa gitu. Nunggu panitia datang, akhirnya saya sholat duha ceritanya. Saya sholat duha, samping saya tuh bapak supir taksi. Ya, bapak supir taksi gitu. Dia lagi sholat, saya sudah selesai. Saya baca Quran, saya tunggu dia gitu kan. Tiba-tiba Allah menyolek saya gitu kan, dengan sebuah kalimat dalam surat Ali Imran yang artinya kurang lebih, dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Tahu maksudnya? Kira-kira apa yang harus dikerjakan? Saya ngerti pesan itu. Kan kalimat Allah tuh bicara dengan kita tiap hari dengan tanda-tandanya dari Al-Quran mungkin, dari mata yang kita melihat gitu kan. Saya bilang sama Allah, ya Allah saya nggak cinta jam ini, serius. Saya buka jam itu. Saya kasih sama bapak supir taksi tadi, terus saya pergi ke ATM, ambil uang. Cukup banyak saya ambil uang. Mau bikin dia surprise, supaya malaikat surprise juga kan. Saya bilang, Pak, pulang, nanti kumpul sama keluarga. Ini jam bagus Bapak pakai. Gitu. Dan saya bahagianya minta ampun. Kenapa? Saya berhasil melepaskan keterikatan hati saya sama dunia tadi. Kisah kayak begini terjadi zaman Abdurrahman bin Auf. Nabi mengatakan ayat yang sama, lalu Abdurrahman bin Auf menyerahkan semua kebun kurmanya. Tidak akan berkumpul kecintaan sama Allah kalau masih ada kecintaan terhadap dunia sini. Gak bisa. Orang tidak akan bisa merasakan kenikmatan sholat, kenikmatan sedekah, kenikmatan bangun malam kalau masih ada bangkangan dia sama Allah. Gak bisa. Atau maksiat. Gak bisa kumpul dia. Sama juga dengan kalau saya membahasakan orang yang hari-harinya sibuk dengan makanan gak sehat, diajak makanan sehat, gak ada rasa buat dia. Ya kan? Tiap hari. Dan kita tahu kok makanan gak sehat itu apa. Gak usah disebutin lah. Nanti disebutin nanti tersinggung lagi. Ya. Kita tahu. Makanan yang banyak tepungnya, banyak minyaknya, banyak gulanya. Apa gak sehat? Makanan yang tinggi gula sederhananya, kita akan bahas. Jadi kita lihat solusinya apa. Jadi gitu salah satunya. Ya. Dan itu setiap hari sebenarnya Allah menjadikan atau membuat momen-momen kayak begitu untuk kita, untuk mendidik hatinya kita supaya hati itu menjadi raja. Dan kolbu itu Bapak-Bapak sekalian saya sampaikan, kolbu itu nggak perlu banyak-banyak makan. Justru malah iman seseorang itu lemah kalau kebanyakan makan. Tanda orang banyak makan apa?
Gemuk, bukan ngantuk. Orang banyak makan yang gemuk lah, apalagi bahasanya. Kalau banyak makan pasti gemuk, apalagi makan gak sehat kan. Ya. Yang dimakan gak paham. Maka udah Nabi jelaskan bahwa nanti di akhir zaman kata Rasulullah SAW, aku melihat di kalangan umatku banyak dari mereka yang gemuk. Gitu. Gak apa-apa yang gemuk, nanti dikurusin. Cara ngurusinnya gimana? Gak usah makan. Atau kurangi makan, kan jadi kurus nanti. Gitu. Nanti sudah kurus dia, di-maintain aja lah. Ya. Apalagi yang dimakan, banyak makan nggak sehat. Kemarin saya ngeliat satu foto gitu kan, subhanallah foto seorang laki-laki gitu kan, ya, dapat dari Instagram. Laki-laki yang tiap hari makan, sepertinya kesibukan situ dia banyak sekali fast food. Ya, fast food itu makan-makan cepat saji itu yang daging-daging olahan kayak begitu yang membuat akhirnya laki-laki tadi payudaranya seperti perempuan. Kalau bahasa kita itu ginekomastia. Selain karena makanan olahan tadi, yang pertama, yang keduanya adalah karena lemak. Ya, lemak yang sifatnya lemak trans yang ada pada banyak makanan-makanan tadi. Jadi hati-hati. Nanti jadi laki-laki yang lebay. Kebanyakan hormon perempuannya. Jadi saran saya bapak-bapak nih, coba mulai dikurangi tepungnya. Supaya jadi laki yang perkasa. Kenapa saya katakan begini? Karena emang obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat. Kemarin saya ngisi di Penggilingan, ada seorang sahabat di situ cerita, dokter bener sih dok, Masya Allah setelah saya mulai memperbaiki, mengurangi ini itu segala macam, wah luar biasa dok. Tiap hari itu nagih terus, dia bilang. Alhamdulillah, saya bilang. Mudah-mudahan nanti istrinya bisa bilang, ya semoga Abi bisa berbagi kebahagiaan ini kepada wanita yang lain. Ya, siapa tahu. Siapa tahu. Hanya orang-orang yang sudah menikah yang paham bahasa ini kan. Nah gitu ya. Jadi apa tuh namanya? Jadi kita kembali ke bekam, itu dahsyatnya bekam. Makanya gravitasi itu dipakai. Jadi pada pertengahan bulan ya kita disuruh jadi proses apoptosis sama autofagi tadi terjadi lebih optimal dalam kondisi orang itu berpuasa. Gitu. Maka saat berbekam itu lebih baik dalam kondisi kita tidak dalam perut penuh. Ya, tadi kita itu sedekah ya, dia sedekah, ada bekam, ada puasa ya, ada bangun malam macam-macam lah. Itu softwarenya. Software itu kita bisa aplikasikan setiap. Jadi apalagi kalau kita bicara tentang haji itu kan ibadah fisik yang luar biasa. Umroh juga sebenarnya. Jadi kalau orang datang pergi umroh, balik-balik umroh nggak kurus sayang, kurang tawafnya itu kalau saya bilang. Apalagi tawaf di lantai paling atas kan jauh banget tuh. Ya bisa 1 jam satu set tawaf gitu kan, kalau di atas ya yang paling gede itu. Ya mumpung kalau lagi di sana lagi umroh atau haji ya, tawaf itu kan ibadah yang kita nggak bisa lakukan di tempat lain kecuali di Mekah doang. Jangan lewatin tawafnya. Tiap masuk haram tawaf, masuk haram tawaf. Masya Allah itu luar biasa. Apalagi kalau bisa sambil ramal jalan-jalan atau lari-lari kecil itu. Makanya haji umroh itu puncaknya ibadah. Bahkan dia di bawah jihad setahu saya. Ya, kata Nabi begitu. Jadi itu softwarenya sekalian. Jadi mulai sekarang, coba mulai didik hatinya untuk tidak ada lagi keterikatan dengan dunia. Atau mengurangilah gitu kan. Dengan apapun. Karena kita dibekali Allah dengan nafsu sekalian, maka iman harus mampu menundukkan nafsunya. Manusia tuh kalau diberi pilihan tadi makan sama nggak makan, maunya makan. Ya. Maunya makan terus. Akhirnya Nabi mencontohkan, ya. Nabi mencontohkan bagaimana Nabi SAW ya mencontohkan ada puasa-puasa sunnah, gitu kan. Dan puasa itu susah nggak? Susah. Karena susah, Allah kasih satu pintu khusus bagi orang yang melakukannya di surga nanti. Semakin susah amal ibadah itu dikerjakan, semakin besar rewardnya. Gitu. Kalau semakin susah dia dikerjakan, semakin berat, bukan pasti, besar kemungkinan efek ke badannya juga semakin besar. Contoh, bangun malam susah loh. Betul? Tapi lihat, orang yang bangun malam rutin, Bapak Ibu sekalian, saya bisa menduga besar kemungkinannya orang ini tidak akan kena kanker. Kenapa? Karena ada siklus hormon. Hormon ada
satu hormon yang itu memang memuncaknya itu di malam hari, khususnya di tengah malam. Namanya growth hormone. Growth hormone kalau berlimpah ruah dalam kondisi orangnya bangun kayak begitu, maka dia akan memakan sel-sel yang rusak tadi. Itu dahsyatnya bangun malam. Susah? Susah. Tapi sering saya sampaikan, ya kayak bangun malam itu ya sampai, kalau nggak dipaksain bangun malam, sampai mati juga nggak bakal bangun malam. Hidup sehat juga sama. Ya, kita udah tahu keutamaannya. Jadi kalau kita sudah ngerti keutamaannya, maka jangan pernah lewatkan. Jangan pernah lewatkan. Menangisnya kita, ya bukan karena nggak minum madu, bukan karena nggak minum atau nggak makan habatus sauda, bukan karena nggak makan zaitun, bukan karena nggak makan buah, bukan karena nggak makan sayur, bukan karena nggak makan biji-bijian, tapi menangisnya kita kalau seandainya 2 rakaat sholat qobliyah subuh ketinggalan, nangis. Ya gitu maksudnya. Sebagaimana tadi makanan sehat makin bikin kecanduan seseorang, atau makanan gak sehat juga bikin kecanduan, ibadah juga bikin kecanduan. Dia pengen lagi, pengen terus. Coba lihat hadis orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ketika Allah tanya sama mereka, wahai hamba-hambaku, ya, kamu pengen apa lagi? Ya, minta sama aku, kata Allah, kan gitu kan? Orang yang jihad kan, yang kata Rasulullah tuh ruh mereka tuh berada di tembolok-tembolok burung-burung hijau tuh. Ya, kata Rasul begitu. Teman-teman tahu apa yang mereka inginkan? Dan apakah mereka, ya sudah kami antang-antang sini Allah, ini damai banget, enak banget, bisa terbang ke sana. Enggak, mereka bilang apa? Ya Allah, izinkan kami untuk hidup kembali ke dunia, untuk kami jihad lagi, terus mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Coba Masya Allah. Itu dahsyatnya iman. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan, zaman sekarang ini, penyakitnya umat Islam ini bukan penyakit fisik, tapi kita kekurangan nutrisi hati. Kita kekurangan nutrisi hati. Terlalu banyak di depan kita yang harus kita bantu, kita tolong. Terlalu banyak ayat-ayat Allah yang Allah tampakkan kepada kita, tapi tak sedikit pun hati tergetar. Kenapa hati tidak tergetar? Kebanyakan makan salah satunya. Itu tandanya kayak begitu. Takkan bisa kita merasakan getaran-getaran ayat-ayat Allah dalam Al-Quran saat dibacakan dalam kondisi perut kenyang. Gak bisa. Itu sebabnya para ulama mengatakan salah satu pintu masuknya syaitan dan pintu menyebabkan lemahnya iman adalah terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan, terlalu banyak bicara yang gak bermanfaat. Jadi kalau kita sekarang judul hari kan sehat untuk taat, maka didik hatinya dulu. Didik hati dimulai dengan apa? Kalau mau marah, jangan marah. Tahan marahnya. Ya. Kalau mau makan berlebihan, lihat efeknya apa. Nanti pasti akan muncul ke fisik. Tanyalah sama orang-orang yang maaf kena stroke, kencing manis, darah tinggi. Apakah mereka dulu orang yang hobinya berpuasa? Kemungkinan besar tidak. Tanyalah sama orang-orang yang kena degeneratif, apakah mereka orang-orang yang hobinya makan sehat? Kemungkinan besar tidak. Mereka hidup dalam memuaskan hawa nafsunya dengan makanan-makanan tadi. Faktanya begitu. Maka mau jadi apa umat ini? Kalau semua kayak begini terus, 800 lebih ayat-ayat kauniyah menjelaskan tentang itu, tentang kesehatan. Banyak sekali. Gak kita bahas. Akhirnya apa? Ya umat menjadi, kalau bahasanya itu kalau makanan gak sehat, kebanyakan kerupuk, akhirnya menjadi mental kerupuk. Kerupuk itu kan pecah gitu kan. Suruh bangun malam susah, suruh ngaji susah, sedekah banyak dikit susah, rawatib susah, azan datang sibuk dengan handphone. Itu mental kerupuk saya bilang. Gak usah cerita jihad. Wanitanya tidak kalah bermasalah. Rahim mereka penuh dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Akhirnya apa? Lahirlah generasi-generasi yang mentalnya mental kerupuk gitu. Bukan mental seperti Nusaybah binti Ka'ab. Yang ketika ada panggilan jihad di malam hari, dia bangunkan suaminya, dia bangunkan anaknya. Wahai suamiku, wahai anak-anakku, bangunlah. Rasul memanggil kita dan aku pun akan ikut bersama kalian. Orang kayak begitu baru bisa mengucapkan kalimat tadi kalau apa? Kalau hatinya sehat. Banjir di mana-mana. Kayak gini sekarang. Oh, fenomena alam, bencana alam, karena inilah itu segala macam.
Masalah utamanya apa? Karena terlalu banyak yang maksiat. Begitu kan bahasa imannya kan. Gitu. Kita tidak menyalahkan siapapun, tapi kembali ke kita aja dulu. Termasuk masalah kesehatan kita zaman sekarang. Ya, Indonesia zaman sekarang berlimpah ruah penyakit degeneratif. Lihat Bu sekalian, di berbagai tempat anak-anak disodori dengan tontonan-tontonan nggak bermanfaat, nggak berfaedah. Makanan pun nggak berbeda. Pikiran akhirnya apa? Nggak berfaedah gitu kan. Obrolannya nggak bermanfaat. Ini awalnya. Wanita, kalau mungkin sekarang banyak saya banyak kasus-kasus PCO. PCO itu kan polikistik ovary syndrome. Ovumnya atau sel telurnya itu nggak matang. Sel telur nggak matang, macam mana mau dibuahin sama sel sperma? Asbab dari apa? Asbab dari waktu dia, salah satunya sih, waktu dia lagi hamil, sibuk cemas mikirin penyakitnya. Waktu sebelum dia hamil ya. Cemas luar biasa. Cemas itu pasti akan mempengaruhi siklus hormon. Karena manusia makhluk hormon. Ya, manusia itu makhluk hormon. Ya. Bahkan kasus-kasus lesbian itu, yang sekarang LGBT merajalela di mana-mana, itu dimulai sejak dari kandungan. Dari kandungan. Ini belum cerita tentang yang dimakan. Ini masih yang difikirkan sama ibunya. Maka waktu hamil ngapain? Baca Quran, zikir, banyak berbuat baik. Itu yang dikerjakan. Waktu menikah, sang suami ketemu sama istrinya, mikir kita mau punya anak. Tiap hari mikir punya anak. Akhirnya apa? Mertua tidak sempat dibaktikan. Orang tua nggak sempat dibaktikan. Suami sibuk kerja, istri sibuk kerja, sehingga nggak dapat keberkahan dan kebaikan. Macam mana gitu Allah mau kasih anak? Gitu loh. Kalaulah kolbunya atau kalaulah yang dimakan sehat, ya, kemudian makanan sehat, tapi kalau kolbunya nggak sehat, nggak bakal juga bisa bagus tuh gennya, gitu loh. Maka ibu-ibu tuh saya pesan sih, saya berpesan kepada Anda, jadilah madrasah buat anak-anak Anda. Ya. Jangan bangga dengan gelar. Karena kalau kita bisa mendidik satu anak laki-laki itu biasa, tapi kalau bisa mendidik satu anak perempuan, satu peradaban besar di sana nanti akan terwujud. Dari rahimnya, dari pendidikannya dia. Apalagi ngerti makanan sehat. Kenapa zaman sekarang banyak anak-anak nggak sehat? Karena ibu bapaknya nggak paham makanan sehat itu apa. Saya barusan ngomong tentang nasi goreng, sudah diserang di mana-mana. Luar biasa. Nggak mampu menahan lisan. Kan? Karena kolbu itu penyakitnya kalau cuma dua. Kalau nggak syubhat, syahwat. Syubhat, syahwat. Itu dua istilah umum. Ya. Maka Nabi SAW sering sekali membaca doa untuk menjaga kolbunya. Yaitu apa? Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Gitu. Ya. Jadi itu software-nya sekalian. Software. Maka pakai software itu baik-baik. Tadi kajian di Bogor gitu, subhanallah ada ibu-ibu yang tanya, dokter saya promil gitu kan. Kemudian beliau ceritanya tuh program bayi tabung. Bapak Ibu tahu bayi tabung tuh berapa biayanya? Berapa? Ada yang tahu? Pokoknya puluhan juta lah. Demi apa? Demi anak kan. Dunia nggak itu? Dunia. Saya bilang sama ibu itu yang nanya itu, saya bilang, Bu, gitu kan, ya manggil pakai kertas gitu kan. Ibu berani mengeluarkan uang segitu untuk dapat anak dengan program yang angka keberhasilannya tidak sampai 5% bayi tabung. Beranikah ibu mengeluarkan uang segitu banyak, puluhan juta tadi, untuk diinfakkan di jalan Allah, ke panti asuhan, ke yatim, ke fisabilillah, ke masjid, ke pondok, yang doanya dari mereka-mereka itu jauh lebih memungkinkan Anda untuk diberi anak. Masuk akal? Bisa kayak gitu? Gak bisa kalau hatinya terikat sama dunia. Gak bisa. Saya tantang nih Anda. Ya, kalau mau let it go lah, let it go, lepasin semua tuh sekali-sekali ya. Sering-sering juga gak apa-apa sih. Kuras sisi dompetnya, kasih ke orang. Habisin.
Terus nanti pulangnya gimana? Kan online sekarang kan tinggal telepon, tak jemput. Gampang kan? Ya. Kalau saya memang sering kayak begitu. Saya membiasakan kayak begitu. Sehingga apa? Sering sekali tuh kadang-kadang saya mendapatkan tuh sekalian orang-orang yang subhanallah, adalah berapa kali saya jalan gitu kan tiba-tiba lihat bapak-bapak sama ibunya sama anaknya pakai gerobak sampah gitu kan, anaknya di tengahnya gitu kan, coba ada kasih 5.000, ya terima kasih, coba kasih uang ada sebanyak yang Anda bisa saat itu kasih. Nangis dia Pak. Tangisan mereka itu kita butuhkan sekarang. Karena mungkin hati kita itu terlalu keras dengan dunia ini. Maksudnya terlalu berat menerima apa namanya, melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, sedekah 2.000 semua juga bisa 2.000, nggak perlu tutup-tutup kayak celeng masjid 2.000. Biaya operasional malaikat tuh mahal zaman sekarang. 2.000 nggak cukup. 2.000 nggak celengin, minta rezeki, jodoh, harta nggak cukup. Hah? Lebih tepatnya apa? Bakhil. Pelit. Pelit itu penyakit nggak? Penyakit. Ya, makanya kalau lagi sakit gitu kan, pakai software ini. Lagi sakit, cari keluar rumah Anda. Jadi kemarin tuh kapan hari itu gitu. Apa namanya? Adalah saya suatu hari pergi ke kajian gitu kan, daerah Jakarta Timur itu. Jadi waktu memasuk tol gitu ada bapak-bapak sama ibu-ibu, ya mereka orang beruntung. Nggak mungkin dia sengaja juga ngemis gitu kan dengan baju compang-camping. Masuk tol, duduk situ dia makan. Gitu kan. Saya kadang-kadang terenyuh banget kayak gitu. Dan Allah menggerakkan mata saya untuk melihat mereka. Allah yang kehendaki kan. Apa yang saya kerjakan? Bukan saya panggil dia. Kita butuh dia, bukan dia butuh kita. Stop mobil Anda, stop motor Anda, turun. Hargai mereka. Ambil uang terbaik Anda. Masukin amplop, kasih. Dan tidak perlu terima kasih, pergi sana langsung. Maka doa mereka akan naik ke langit semua. Masya Allah. Indah hidup kayak begitu. Nanti mau minta apa aja gampang. Ya. Seperti itu. Orang-orang yang pagi-pagi lewat depan, coba dipraktekin. Kalau saya sering, insya Allah. Bukan untuk ujub, tapi mudah-mudahan menginspirasi Anda. Ya. Kadang-kadang ada dekat rumah saya itu bapak-bapak gitu kan, dia biasa kalau hari panas jualannya es cendol. Saya sih nggak makan, saya nggak minum es cendol, nggak itunya saya gitu kan, nggak kesukaannya saya lah. Terus kalau musim dingin kayak begini, dia jualnya kue pancong itu. Coba tanya sama dia, tanya Pak, dari pagi sampai sore Bapak jualan kayak begini dapat berapa? Tidak lebih dari 200.000, Pak. Tidak lebih. 150.000 udah kebanyakan. Dari pagi sampai sore. Allah. Lihat. Untuk menafkahi keluarga mereka. Kita, sebutlah mungkin Allah kasih kelebihan rezeki. Supaya dia cepat kumpul sama keluarganya. Ya. Anda bisa lakukan dua hal di situ. Beli semua. Dia punya jualan tadi. Suruh dia bagikan. Dapat pahala kan? 2. Dari makanan yang dia kasih ke orang sama sedekah kita ke dia. Sumringahnya minta ampun itu. Asik kan begitu kan? Asik. Jadi kalau begitu terasa terus tiap hari gitu. Apalagi kayak sekarang begini kan. Kalau teman-teman, misalnya saya tanya di sini, maukah kita diberi kesempatan untuk iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Jawabannya pasti mau. 1 bulan penuh. Tapi nggak mungkin juga, berat. Waktu, mungkin biaya, kan gitu. Tapi Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis, kata Nabi apa? Membantu hajat saudaraku, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada beriktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Contoh, misalkan ibu-ibu lagi rame, di depan itu misalkan nih penuh banget lah. Misalkan. Kemudian penuh kayak begitu, ada ibu-ibu yang hajatnya, dia pengen masuk dengerin kajian ini misalkan. Dengan kajian ini, dan di depan Anda ada space, ada ruang kosong. Hajatnya dia pengen duduk, kasih itu sama dia, itu lebih baik daripada 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Masya Allah. Software-nya banyak banget Islam itu. Pakai software. Tinggal nanti Anda mau bertawasul dengan apa? Dengan segala kebaikan. Itu software-nya ya.
Nah sekarang pertanyaannya, koper selesai nih. Jadi bangun malam semua tuh itu aplikasinya lah gitu kan. Pakai aja. Lagi katakanlah lagi sakit, jangan cari dokter. Lagi sakit jangan cari pembekam, jangan cari herbalis. Yang Anda cari siapa? Faiza faritu fahuwa yashfin. Allah yang dicari dulu. Itu kata kuncinya kan? Berwudu 2 rakaat, sholat, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, aku hambamu, aku ciptaanmu. Dan engkau memberikan sakit ini kepadaku ya Allah, maka beri aku petunjuk apa obat dan apa jalan kesembuhan yang engkau ridho kepadaku untuk jalan sembuhanku ini. Maka nanti Allah kasih petunjuk. Tiba-tiba lihat di depan rumah ada pohon kelor misalkan. Gitu caranya. Mobil Toyota misalkan Bapak sekalian, mobil Toyota itu kan apa ya? Kalau kita beli gitu kan mobil Suzuki lah atau Toyota gitu kan pasti ada spare part-nya, pasti ada underdeal-nya gitu loh. Manusia juga sama. Ya, kita ini ciptaannya Allah, nggak mungkin nggak ada underdeal. Dunia barat saat ini, dunia pengobatan barat sampai detik ini nggak menyelesaikan diabetes. Ya kan? Diabetes nggak selesai loh. Masa harus makan obat seumur hidup? Apa kurang luas bumi Allah untuk bisa mendapatkan obat diabetes? Pikir baik-baik. Apa kurang luas bumi Allah ini untuk mendapatkan obat darah tinggi? Sampai darah tinggi itu hanya bahasa mereka ya, terkontrol, harus makan obat lagi segala macam. Apa kurang cukup obat-obatan anti penggumpalan darah dari apa-apa yang Allah ciptakan? Bawang-bawangan semua pengencer darah sebenarnya. Gitu loh. Kenapa kita bisa seperti itu terjebak di sana? Karena kita jauh dari Allah gitu. Padahal kalau mau kalau mau dipakai semua udah cukup semua. Jangan cukup. Kita bicara tentang misalkan nih, kita bicara tentang ada satu daun. Daun ini mengandung hampir 20 jenis asam amino. Daun ini mengandung bahan anti kanker. Daun ini mengandung minyak yang ada pada minyak zaitun atau MUFA atau monounsaturated fatty acid. Daun itu namanya apa? Kelor. Dan bahan baku tubuh manusia ini apa? Asam amino kan? Asam amino. Gen kita itu ya bahan bakunya asam ada ini macam-macam. Nanti silakan dilihat sendiri lah. Kenapa banyak orang zaman sekarang sakit-sakitan? Karena tubuhnya tidak mengasup, tidak mendapatkan apa yang harusnya tubuhnya dapatkan. Yang dimakan kebanyakan rasa. Yang dimakan rasa. Dan untuk memuaskan, kalau saya tanya, nanti jawabannya saya ketahuan. Tolong jawab. Ini kuis tuh. Mendadak diem begini. Nasi goreng sehat nggak? Nah? Loh, jawab apa yang ditanya, nggak usah lebih-lebih. Saya cuma tanya, nasi goreng itu sehat atau tidak? Hah? Enggak. Sepakat enggak ya? Kenapa dimakan? Nah, enak kan? Enak itu bagian dari nafsu kan? Udah ngerti nggak sehat, dimakan, nafsu. Saya tanya lagi. Jangan sedih gitu lah. Nanti saya kasih solusinya. Gorengan sehat nggak? Ada yang bilang sehat? Oh luar biasa. Gorengan sehat? Enggak. Kenapa dimakan? Enak. Nafsu kan? Ketahuan. Halal nggak itu? Toyib nggak? Toyib. Enak aja loh. Kenapa dimakan? Nafsu. Halal, betul halal. Ada yang sempat nyerang-nyerang saya gitu kan. Kenapa? Mengharamkan, siapa yang mengharamkan? Dia bilang, kenapa mengharamkan apa yang Allah halalkan? Siapa yang mengharamkan? Hidup ini pilihan. Anda kasih sama saya sekarang gorengan, Anda kasih saya buah, saya akan pilih buah. Kenapa? Saya sayang dengan badan saya. Saya cinta dengan badan saya pengen banyak bersyukur dengan apa-apa yang saya masukkan ke badan saya. Dan saya nggak mau zolimi badan saya dengan sesuatu yang membuat ibadah saya nggak optimal. Ibu-ibu mungkin yang maaf sekarang badannya gede-gede.
Akhirnya apa? Tempurungnya, apa tuh? Lutut itu kan sakit kan? Krotak, 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 krotok gitu kan. Duduk susah, jalan susah, beri susah. Bawaannya baper terus. Apalagi pramenopause syndrome. Obatnya pakai apa? Bukan disuntik. Bukan dikasih obat anti nyeri. Jadi kalau ada orang bilang, ada bahasa Inggris itu, I am a man with big bone. Dia bilang. Saya itu laki-laki yang tulangnya gede. Dari ceritanya tulang gede. Ya. Kalau manusia itu badannya gede, lemaknya yang banyak, tulangnya tetap segitu. Kalau tulang banyak, Kalau lemaknya yang banyak, otomatis terjadilah peradangan di badannya. Peradangan di badan, pada akan kena sendi, kena apa, semua akan kena. Bahkan ini pun akan kena otaknya gitu loh. Ya. Kalau udah kayak begitu, bukan kasih obat, tapi turunin berat badan. Karena tulang kita hanya mampu menahan beban tumpu dengan sesuai dengan kondisi tinggi badan kita, nggak bisa bertambah. Gitu loh. Jadi kalau nyeri, lututnya nyeri, ankle-nya nyeri, bagian atas nih berlebih lemaknya, kurangi lemaknya, gitu caranya. Caranya gimana? Ya kurangi makan. Pertanyaannya, saya sudah kurangi makan tapi tetap gemuk. Kita lihat apa yang dimakan. Pembahasan di situ nanti. Supaya Bapak Ibu teman-teman paham nih ya. Termasuk ini perempuan zaman sekarang. Jadi kalau saya kemarin tuh sempat ada dalam satu kajian gitu kan, subhanallah ada seorang ibu-ibu lah, mbak-mbak gitu, dia cerita. Ceritanya, dokter, apa obat kista, dia bilang. Apa herbal buat kista? Saya nggak jawab. Saya bilang apa? Sebelum saya jawab itu, saya tanya dulu, saya bilang, sebelum kena kista, menstruasi ibu bermasalah nggak? Jawabannya iya. Wanita itu gerbangnya sehat atau tidaknya dia indikatornya dari menstruasi salah satunya yang paling dominan. Kalau mens yang bermasalah sampai ke kanker pun bisa punya peluang kena. Pertanyaannya kenapa mensnya bermasalah? Kemarin saya sempat nulis di feed ya, di Instagram itu, orang-orang yang hamil. Udah pada baca ibu-ibu? Bapak-bapak baca? Itu Allahu Akbar, gak nyangka saya sampai 5.000 komen loh itu. Sampai hari 5.300 komen. Dan itu hamil. Bukan ngandalin macam-macam, dan saya gak jual produk apa-apa di situ. Yang saya mau angkat, bahwa kita itu manusia, ciptaannya Allah, kembalilah kepada Allah. Jangan pikirin penyakitnya, kalau memang wayanya Allah kasih anak, pasti dikasih anak sama Allah gitu, dianugerahi. Tapi kata kuncinya apa? Jangan bikin beban di badan. Rata-rata nih minum apa? Kunyit, serai, cengkeh, gitu-gitu doang yang diminum. Hamil coba. Modal ceban juga dapat tuh gituan. Coba dia baca. Itu yang boleh saya katakan, subhanallah, itu kasus-kasus yang saya share itu kepada seorang teman saya, seorang dokter kandungan, dia bilang, Allahu Akbar, dia bilang. Itu urusannya kalau di kandungan tuh berat banget. Bukan kita mengatakan kita nggak perlu dokter kandungan, bukan. Tapi sebenarnya kalau kita memahami tubuh kita, Bapak sekalian, apa yang kita butuhkan, maka banyak masalah itu cepat selesai. Asal mau aja. Anda harus jauh lebih merasakan nikmatnya makan kurma, ya, atau nikmatnya makan sayur daripada makan gorengan. Nanti ke depannya kayak begitu. Suatu hari kelak nanti, nikmatnya makan kurma, nikmatnya makan sayur atau buah tadi, tidak jauh lebih baik bisa Anda nikmati daripada nikmatnya Anda membaca Al-Quran. Itu tingkat paling tinggi di situ. Makanan sederhana cukuplah 1-3 butir kurma, 1 sendok zaitun gitu kan udah cukup. Sisanya untuk ibadah. Gitu. Kalau sampai di titik itu gitu kan, nanti minta berkah, ya Allah berkahi aku dengan makanan ini. Makan nggak perlu banyak tapi berkualitas, cukup, Allah akan cukupkan, tenang aja. Gitu. Jadi kalau kita tuh fasenya sekarang masih fase hidup nggak sehat. Fase kedua masuk ke fase makanan minuman sehat. Nggak tahu yang jualan di luar sana tuh seperti apa, saya semoga pada sehat semua. Harapannya begitu, karena beberapa tempat yang saya mau bikin kajian-kajian itu saya maunya itu ada bazar sehatnya. Gak ada gula pasir, gak ada nasi putih,
nggak ada tepung, nggak ada minyak. Nah, gitu. Kenalkan masyarakat dengan makanan-makanan sehat. Orang tua kita zaman dulu nggak makan gitu-gituan. Mereka makan tepung, tapi bukan tepung kayak kita zaman sekarang, goreng-gorengan. Maka tepung-tepung mereka dari ubi, dari singkong, kayak begitu, kan tepung juga kan? Gitu maksudnya. Ya. Itu rules-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau sehat, kurang kenceng. Mau? Masya Allah. Allah saksinya hari ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita meninggalkan yang bikin masalah di badan kita. Siap? Yang pertama, catat. Dan lakukan ini karena Allah. Lakukan ini karena Allah. Sehingga nanti apa? Hidup sehatnya kita, mukmin ini bukan lifestyle, bukan gaya hidup, tapi itu bagian ketaatan, bagian kesyukuran kita dengan nikmat badan ini gitu loh. Kalau cuma sekedar lifestyle kayak orang-orang barat sana, alah, ngapain juga? Orang jangan puasa aja kita bisa sehat kok, insya Allah. Tapi kita niatkan untuk menjaga badan. Kenapa? Semua amal ibadah yang berkurang karena tidak dilakukan sempurna, maka berkurang juga pahalanya. Orang yang sholatnya duduk, setengah pahala sholat berdiri. Orang yang sholatnya berbaring, setengah pahala sholat duduk. Kan gitu kan? Sayang kan? Maka lagi-lagi niatkan untuk ketaatan kepada Allah, agar ibadah lebih baik. Jadi dan saya tidak mengajarkan diet. Diet mengapain juga. Kalau nggak makan beginian pasti turun. Ya. Asal ngerti tadi, kita nggak makan gula sederhana. Yang kita makan gula yang kompleks nanti. Pertama, catat, Masya Allah. Semoga dikerjakannya. Husnuzon. Baik sangka. Pertama, kurangi atau stop nasi putih. Ya kalau nggak stop, kurangi dulu lah. Tenang, insya Allah kita tetap hidup tanpa nasi putih. Ya, nanti kenapa saya ceritakan. Yang kedua, semua produk yang berbasiskan tepung, terutama tepung-tepung yang tinggi indeks glikemiknya, atau tepung yang menyebabkan kadar gula kita bisa naik cepat. Kecuali tepungnya Nabi itu punya tepung namanya talbinah. Nah itu boleh makan. Talbinah namanya. Yang ketiga, gula pasir. Sudah berapa? Yang keempat, minyak goreng. Itu dulu. Dokter, nanti kalau dokter begini nanti yang jualan gimana gitu kan? Tenang. Ada demand, ada supply. Hukum pasar akan terjadi. Ketika kita nggak makan lagi makanan-makanan begituan, mereka akan ganti produknya kan. Tenang aja. Yang jualan gorengan akan jual rebusan. Betul? Yang jualan tepung, dia akan jual sayur-sayuran. Oh sehat. Kan gitu kan. Pandai menangkap peluang itu pedagang, itu tenang aja. Jadi itu dulu kurangi dulu. Selama 1 pekan ke depan. Kita akan buktikan di malam hari ini. Anda yang mau buktikan. Saya sih enggak. Kalau saya lebih senang, kadang-kadang tuh kemarin tuh sempat safar yang mana ya, lupa, terlalu banyak safar lah pokoknya. Ya kadang-kadang kan di safar itu susah dapat makanan sehat kan. Ya sedikit-sedikit lah nyampah-nyampah gitu, makan-makan nggak kayak begitu. Pulangnya saya tahu ini badan sudah kacau nih. Gitu kan. Nah, akhirnya saya mulai untuk puasa, bukan puasa sunat, tapi puasa untuk tidak makan minum ya. Sampai kemarin itu sempat sampai 19 jam saya nggak makan. Buat saya ya, yang dicobain kalau nggak paham. Kenapa? Ini ilmunya. Gula ada 3 komponen. Ada gula, ada glikogen, ada lemak. Ada gula, glikogen, lemak. Catat aja, nggak usah dipahami, nggak usah diingat juga apa-apa. Sekedar tahu aja. Jadi gula itu transformasinya kalau nggak dipakai di badan jadi glikogen. Kalau nggak dipakai jadi lemak. Jadi gula ujung-ujungnya jadi lemak. Paham gitu ya? Nah,
Gula itu, glikogen ini Bapak sekalian, glikogen itu disimpan, ini ilustrasi aja, disimpan di kulkas bahasanya. Glikogen disimpan di kulkas, si lemak disimpan di chiller. Oke? Glikogen di mana? Kulkas, lemak, chiller. Ada singa. Singa ini biasa kita satu hari kita kasih makan dia 10 kg daging. Lalu singa itu kita nggak kasih 10 kg daging, kita cuma kasih dia ya mungkin 3 kg ya, berarti 2/3-nya kita cut, kita potong makannya dia. Lalu singa yang tadi cuma dikasih 3 kg daging tadi, kita lepas ke kerumunan orang. Apa yang terjadi? Singa tadi pasti akan makan orang untuk memenuhi asupan tenaganya dia kan. Jadi ini ilustrasinya begitu. Tubuh kita ketika tidak ada cadangan kalori yang masuk, yang ada di kulkas ataupun di gulanya, maka dia akan bongkar yang ada di chiller. Jelas ya? Jadi sebenarnya kalau Anda ngerti ilmu ini, gak usah repot-repot ikut program diet. Kita mau mengakses chiller. Chiller, kalau ibu-ibu yang masak ayam atau ikan beku itu kan, kalau Anda masak itu mau dimasak kan di defrost dulu, dicairin dulu semalaman kan. Maka sebenarnya ketika masih ada sisa kalori yang ada di kulkas, bahasanya gitulah, tubuh tidak akan mengakses chiller. Chiller isinya tadi apa? Lemak. Maka kalau tahu caranya, kita udah terlalu banyak lemak akibat dari gula. Sumber gula dari apa? Yang 4 tadi itu. Tepung, nasi, sama gula pasir nih. Maka apa yang terjadi Bapak sekalian? Yang terjadi adalah tubuh akan mengakses, mengambil energi yang berasal dari chiller. Bagaimana caranya? Caranya jangan pakai bahan bakar yang ada di kulkas. Sehingga apa? Diprolong puasanya. Paham maksudnya? Puasanya diperpanjang. Bukan tidak makan, kita nggak makan, tapi kalau misalkan kayak hari ini misalkan di puasa nih, nanti puasa, buka puasanya tidak apa-apa, ya, pakai sesuai dengan sunnah Nabi gitu kan, kita berbuat pakai kurma, pakai air putih, udah makan, cukup sebenarnya 3-4 butir, 5 butir, meskipun itu gula juga, nggak apa-apa, tapi itu gulanya kompleks, biarin tubuhnya lapar. Kalau tubuh kelaparan, maka tubuh lama-lama akan membongkar cadangan energi yang ada di chillernya. Berapa lama waktunya? Dimulai dari 16 jam, 18 jam, sampai 24 jam. Dahsyat banget Pak. Ilmu ini Bapak sekalian dipakai sama orang-orang barat untuk mengobati orang diabetes. Ilmu puasanya. Syaratnya apa? Susah memang. Bayangin lagi mau buka puasa, karena masjid raya di sini katakanlah buka puasa gitu kan, ada takjil bareng gitu kan, baru saja mau begituan tiba-tiba piring lewat tuh. Piringnya lewat. Isinya gitulah. Maka sering saya bilang, masjid itu harusnya menjadi pusat penyihatan umat di samping pusat dakwah. Di sini orang bisa belajar kan, misalkan nih salah satunya siapin misalkan gentong-gentong air yang isinya kunyit segala macam, karena Indonesia kaya dengan itu gitu. Bisa dipakai. Ramadan jangan lagi ada sirup di antara kita. Hah? Coba Bapak sekalian lihat di sirup itu, subhanallah, sirup itu ada peringatan loh sekarang loh. Belilah sirup yang 15 ribuan itu. Ada peringatan, jangan diminum ibu hamil menyusui sama anak di bawah 5 tahun. Baca, betul? Baca Pak? Kenapa? Karena ada pemanis buatan. Coba. Dia nggak pakai gula, pakai pemanis buatan. Ya sudah, wassalam lah. Yang diminum sirup, yang dimakan gorengan. Gula semua kan? Gula semua. Akhirnya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru baca satu ayat, Al-Fatihah sudah tidur. Saran, mungkin Pak Haiban mau ganti nanti bulan Ramadan. Ganti menu buka puasa. Nggak ada sirup, jadi nggak ada nasi. Ibu-ibu juga kasih tahu nanti, kalau mau kasih takjil, ada syarat mau kasih takjil di sini. Kan bisa dibina, kan ini kan kebiasaan aja sebenarnya kan. Bisa, karena kemarin waktu
saya bikin tablik akbar di Batam itu, subhanallah, itu akhirnya dibikin sama panitia bazar sehat. Dikenalkan dengan produk-produk sehat. Dan ternyata luar biasa banyak juga, Masya Allah. Dan itu UKM-UKM rumahan semua. Jadi akhirnya jadi pasar masjid gitu aja, maksudnya pasar umat saat itu. Saya katakan tuh beli tuh tepung-tepung non gluten, tepung-tepung sehat, gula-gula sehat, banyak sekali. Bahkan ada, saya baru tahu juga ada kecap dari kelapa. Nggak dari kedelai. Bahkan tempe itu kalau Bapak Ibu mau sedikit modifikasi ya, itu tempe itu kita bisa buat bukan hanya dari kacang kedelai, dari biji manggis juga bisa dibikin tempe. Yang kita butuhkan fermentasinya sebenarnya. Gitu. Oke ya. Nah itu tadi 4 yang beberapa tadi di stop, kurangi. Itu sebabnya coba Anda tanya ke orang-orang yang hamil-hamil, coba lihat, mereka semua sudah mulai meninggalkan yang nggak sehat. Kalau bahasa mereka tuh udah nggak nyampah-nyampah lagi lah badannya gitu kan, makannya nggak sehat. Gitu. Simple. Kalau itu udah terjadi maka tubuh mulai ngeriset, kayak laptop hang, dipencet tombol on-nya, mati deh. Pencet lagi, nyala lagi. Begitu. Karena tubuh kita itu bisa melakukan proses detoksifikasi itu kalau apa? Kalau dia dikasih bahan baku dan bahan bakar yang tepat. Bahan baku pertama apa? Asam amino. Bahan baku pertama, asam amino. Dari mana kita bisa dapatkan asam amino itu? Manusia Allah ciptakan dari apa? Tanah. Dalam surah Al-Mu'minun Allah bilang walaupun khalaqnal insana min sulalatin min tin, katakan kami ciptakan manusia dari tanah. Maka kita butuh semua unsurnya tanah. Kita nggak bisa makan tanah. Maka kita mengambil sarinya tanah. Kita mengambil intinya tanah. Siapa yang bertugas mengambil saripati intinya tanah? Ada satu makhluk namanya lebah. Lebah itu mengambil madu kan. Madu itu diambil dari mana? Dari puncuknya bunga tadi, dari bunga atau segala macam. Diambil dari akar kan sebenarnya kan. Jadi madu itu saripatinya tanah. Bahasa lainnya madu itu adalah ya komponen asam amino terbaiknya manusia itu ada pada madu. Gitu. Maka makan madu itu tiap hari. Gitu. Yang pertama asam. Yang kedua apa? Indonesia, negeri tropis. Allah menciptakan di sini satu air yang sangat steril, yang isinya isotonik air tadi, ya. Isotonik itu maksudnya sama tonisitasnya dengan cairan tubuh kita. Ya, dan dia sangat steril. Air itu namanya apa? Air kelapa. Air kelapa itu isinya sama amino juga. Subhanallah kan. Jadi kalau kita udah ngerti Indonesia ini berlimpahnya luar biasa, subhanallah. Saya katakan, kadang-kadang kalau kita yang Bapak Ibu sempat Allah kasih rezeki luar negeri, bingung. Saya tuh pernah ke Jepang. Di Jepang tuh punya duit tapi nggak bisa makan. Ini babi, itu babi, semua babi. Ya, bahkan nasi pun mereka pakai mirin. Mirin tuh kayak araknya, supaya nasinya pulen. Dikasih mirin coba. Gitu. Akhirnya terpaksa lah waktu kapan hari ke Jepang beberapa tahun lagi itu kan saya bawa mie, pergi ke restorannya, nggak berani juga pakai piringnya karena piringnya campur sama babi-babian. Akhirnya saya makan mie tadi pakai gelas cangkir. Bagian dari kita menjaga, ya seperti itu. Asam amino. Jadi apa tuh namanya? Tubuh kita, dari saya katakan gen-gen tadi dia butuh asam amino. Ya. Maka air kelapa itu menjadi salah satu itunya, apa tuh namanya, solusinya. Kalau Bapak Ibu punya racun tikus, ya, racun tikus itu katakanlah racun tikus atau racun hama lah yang cair ya, lalu Anda masukin ke dalam air kelapa gini kan, masuk itu gumpal dia. Itu dahsyatnya air kelapa. Maksudnya apa? Racun tikus bisa dikoagulasi, digumpalkan sama dia, nggak bisa larut dalam airnya. Kekuatan dari air kelapa itu untuk apa ya? Untuk mencegah racun atau mengikat racun. Itulah bahasa. Tubuh kita banyak racunnya? Banyak. Kosmetik kita banyak bahan kimia, odol kita macam-macam tiap hari gitu kan. Maka jadwalin tuh makan atau minum air kelapa. Setiap seminggu tuh minimal sekali atau 2 kali lah. Setiap hari, yang kelapa muda atau kelapa tua tergantung usia Anda. Kalau Anda sudah tua, minum yang tua. Beda, ini bukan bercanda, beneran. Karena kelapa tua sama kelapa muda beda kandungan nutriennya. Beda. Jadi kalau orang-orang dengan 50 tahun ke atas gitu kan, dia nggak butuh air kelapa yang detox, dia butuh nutrien-nutrien atau makronutriennya aja, kata guru saya gitu. Karena dia peneliti juga. Nah, termasuk orang-orang tua kayak begitu, air kelapanya diminum, santannya diminum.
Santan tuh sehat, asal jangan dipanaskan. Sehat. Maka ada namanya satu resep di daerah di pengobatan Ayurveda itu namanya golden turmeric latte. Golden turmeric latte. Santan, kasih jahe, kasih kunyit, kasih kurma. Enak banget. Serius. Dan lemak dia, ada lemak yang sangat baik untuk jantung. Jadi nanti kalau ibu-ibu Anda misalkan meres santan, nah santannya tadi diperosnya pakai airnya, jangan pakai air biasa. Paham ya? Jadi meres santan itu pakai airnya. Terus santannya diapain? Jangan digodok, rusak dia. Panasan pada santan kan rusak. Maka Indonesia itu kan punya satu makanan yang santan dipanasin berulang-ulang tuh. Ada daging dikasih santan, panasin. Namanya apa? Bukan Pak Iban. Namanya rendang kan? Tidak apa-apa makan rendang, silakan. Ya. Rendang itu diakuin sama CNN apa kalau nggak salah sebagai makanan paling enak di dunia coba, Masya Allah. Emang enak sih. Kenapa enak? Karena santan dipanasin berulang-ulang. Semua dipanasin berulang-ulang pasti enak. Coba Anda bikin sambal pakai minyak jelantah. Enak kan? Padahal kalau saya punya sambal sendiri. Bawang putih, kasih cabai rawit, kasih kurma, kasih garam. Waduh, Masya Allah. Enak minta ampun. Sambal kurma bahasanya. Karena saya nggak pakai gula kan. Pemanis kita tuh kurma. Nanti cobain ya. Jadi sambal, bawang putih, cabai rawit, kasih kurma, kasih garam sedikit, mau tambah tomat sedikit, tidak apa-apa. Ya diulek lah, masa diliatin doang. Diulek lah, apa juga sambal. Makannya, nih saya ajarin yang masih suka makan nasi putih, tidak apa-apa makan aja. Ya. Tapi syaratnya harus dikasih rempah. Ini cara bikinnya begini. Catat. Bapak-bapak nyatet nggak buat apa? Masak juga enggak. Sono catat. Paling ente terima jadi doang. Hah? Ambil bawang merah. Tapi tidak apa-apa, catat aja. Bawang merah cacah-cacah gitu, bawang putih sama serai. Oke? Bawang merah, bawang putih sama serai. Lalu si bawang merah, bawang putih sama serai, tambah sedikit sama cabai. Cabai nggak perlu cabai rawit, cabai merah biasa aja yang nggak perlu terlalu pedas, nggak apa-apa. Nanti itu ditumis pakai minyak zaitun dengan api kecil. Apinya kecil aja. Ya, asal keluar aroma sebentar. Minyak zaitun yang apa? Jangan pakai yang cooking oil, tapi extra virgin olive oil. EVO. Atau kalau enggak, biasakan di rumah, kalau tetap pengen makan yang digoreng, pakai minyak kelapa. Minyak kelapa itu home industry sebenarnya. Bisa dibikin rumahan. Kalau minyak kelapa sawit, kapitalisasi. Kan gitu kan? Gitu. Jadi gorengnya pakai, atau tadi numisnya pakai minyak coconut oil cooking coconut oil apa namanya gitu. Ada tuh. Ya. Tumis. Gak usah panas-panas. Sampai keluar aroma sebentar, angkat, campurkan sama nasinya. Hah? Kenapa? Campur sama nasinya. Bumbu tadi itu semakin banyak semakin bagus, terutama bawang merah sama bawang putihnya. Semakin banyak semakin bagus. Oke? Karena bawang merah bawang putih salah satu sayuran yang nama itu alium kalau salah. Dia tuh mengandung serat yang sangat tinggi, samping anti kanker, banyak lah bawang-bawangan itu. Aduk-aduk gitu kan. Lalunya lagi, kau udah teraduk tuh, bawangnya banyak, merahnya banyak, putihnya banyak. Tambahkan sedikit dengan kismis. Dikit aja kismis buat ada rasa manisnya. Lalu tempe itu sehat. Asal jangan digoreng. Ya, mulai sekarang kalau makan tempe, sebenarnya tempe itu nggak mentah. Karena kedelainya kan udah direbus. Ya kan?
Ya, dia tempe udah matang, apa kedelai udah matang. Cuman bahasa kita mentah tuh karena nggak digoreng aja. Ya. Nanti tempenya tadi sama sambal tadi Anda penyet. Bayang? Penyet-penyet sampai dia agak-agak hancur gitu, lalu campurkan ke nasi tadi. Ya. Dan tambahkan sedikit sama suiran kurma. Suiran. Mata nggak tahu suiran sih. Suwir. Suwirno Pak, Suwirno. Bapak nggak paham, ibu paham. Makan soto ada ayamnya tuh, suiran ayam. Ini suiran kurma. Aduk-aduk-aduk makan. Enak banget. Itu nasi yang insya Allah penuh dengan enzim, penuh dengan vitamin, penuh dengan mineral, ada asam aminonya juga. Sehat. Jangan usah banyak-banyak makannya. Kecuali Anda pakainya beras merah, coklat, atau hitam. Itu lebih baik. Sebab apa? Masih tinggi seratnya. Ya. Kalau beras putih, saran saya atau nasi putih jangan banyak-banyak. Jadi kalau tetap pengen makan nasi putih, saya sih tidak bisa melarang. Tapi kalau tetap ya enggak apa-apa. Mungkin sesendok, 2 sendok aja. Nanti lihat, Anda akan mulai percaya kata-kata saya. Ini nih udah ribuan orang ngerjain dan dibilang ngantuknya hilang, bapernya hilang loh, bener-bener hilang. Ya. Zaman sekarang karena makanan yang dimakan sudah tidak banyak lagi enzim, akhirnya baperan. Gak ada enzim itu tuh apa tuh namanya membuat tubuh tuh akhirnya kerja keras mengolah makanan tadi. Gitu. Banyak. Tanda-tanda orang baper tuh apa? Mudah banget left groove. Left group WA gitu, ngomong sedikit keluar. Kalau begitu sarankan tinggal di hutan saja. Gitu ya. Itu bisa dipakai. Jadi kalau mentok-mentoknya kalau saya dokter makan nasi putih gak? Jarang. Tapi kalau makan biasanya saya kasih sambal. Supaya ada enzim itu. Karena kita butuh karbo, tetap kita butuh karbo. Saya bukan penganut diet keto. Kalau keto kan gak makan karbo. Kita harus makan karbo. Untuk apa lo ciptakan sayur buah gitu kan? Kita harus makan. Saya bukan vegetarian, saya makan daging. Tapi kalau makan daging harus ngerti rules-nya dulu. Ya, minimal ada 2-3 porsi sayur atau buah yang Anda makan sebelum Anda makan daging, sehingga dagingnya gampang dicerna. Apalagi misalkan yang suka makan sate kambing nih. Sebelum makan sate kambing, supaya gampang dicerna kambingnya, minta tuh 2 porsi bawang sama cabenya. Makan tuh. Nanti kambingnya gampang dicerna. Dan kambing itu hewan yang sangat baik, jangan dikambing hitamkan. Ya, masalah di kambing itu kan bukan masalah di dagingnya kan, justru malah masalah karena pengolahannya, garamnya segala macam. Jadi kambing baik-baik saja. Gitu. Nah, jadi nanti ada tadi kan sama yang pertama, yang kedua apa tadi? Yang kedua probiotik. Jadi kan cara kita memperbaiki badan kita. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di tiap hari ya. Dan saya tidak akan bahas penyakit saat ini karena ini kalau ini kita kerjakan penyakit akan hilang dengan sendirinya insya Allah. Yang pertama dia asam amino. Jadi mulai dari madu, ada kurma, ada air kelapa ya. Yang kedua probiotik. Probiotik itu apa? Semua makanan fermentasi. Tempe. Makanya tadi Indonesia dapat gelar makanan terenak di dunia namanya rendang. Tapi Korea dapat gelar makanan paling sehat di dunia namanya kimchi. Ya, dan tempe itu sering banget dibahas oleh ahli-ahli nutrisi sebagai salah satu makanan yang paling baik ya, karena dia fermented food. Ya. Semua yang fermentasi makanan insya Allah baik. Ya. Gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga prebiotik. Prebiotik itu apa? Makanannya probiotik. Dapatnya dari mana? Terutama sayur dan buah-buahan. Itu prebiotik. Jadi kalau Anda makan tempe, usahakan makan sayur. Sehingga nanti bakteri yang ada pada tempe tadi akan tumbuh berkembang dia dengan sayur dan buah yang kita makan. Gitu ceritanya. Gitu ya. Prebiotik. Yang keempat, ya, rempah. Ya. Rempah itu contohnya apa ya? Kayak cengkeh, kayu manis, ketumbar, jinten, pala, itu rempah.
Tiap hari, nih 1, 2, 3, 4 ini Anda asup. Berikan makanan, karena itu yang kita butuhkan. Ya, di luar tadi kita bicara puasa segala macam, atau mungkin herbal-herbal Nabi yang bagi sebagian yang susah mendapatkan, atau mungkin belum bisa mendapatkan, katakanlah beli ini, itu tidak apa-apa, kita pakai produk lokal aja. Ya. Itu yang keempat, prebiotik. Yang kelima, rimpang. Rimpang adalah tumbuhan yang batangnya dalam tanah. Itu rimpang. Ya. Ngandalin 2 rimpang ini aja, subhanallah, harusnya negeri kita ini bisa bebas kanker. 2-nya aja, jahe sama kunyit. Ya, karena kita dapetin kunyit putih kan susah. Ya, ngandalin 2-nya. Kalau boleh saya katakan, saya sempat diskusi dengan seorang teman saya, dia bilang gini, kita ini negeri yang kurang bersyukur, dia bilang, Allah kasih kita rempah, Allah kasih kita rimpang, tapi jarang kita manfaatkan. Bangga dengan minuman-minuman kemasan, bangga dengan minuman-minuman soda, bangga dengan minuman-minuman yang tinggi gula, ya sudahlah, merajalela penyakit. Kalau Anda lihat yang sekarang, Saudi Arabia, Masya Allah ya, di sana tuh apapun makanannya, minumannya soda. Betul? Soda, dari anak SD, SMP, dan siapa bilang rumah sakit di Saudi itu sepi? Rame Pak. Orang osteoporosis semua gara-gara soda. Itulah. Kita jangan ikut-ikutan. 350 tahun kita dijajahin, diambil rempah sama dia. Maka ganti semua tuh minuman-minuman kemasan kita dengan rempah-rempah, rimpang-rimpangan. Pagi-pagi bikin jahe, kasih air panas, kasih madu, selesai. Kunyit. Jangan malu jadi pemuda rimpang. Ikhwan rimpang. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau nanti Anda ketemu dengan akhwat, atau nanti ketemu sama akhwat, atau akhwat tuh nanti lagi ta'aruf, tanya, ente satu hari minum madu berapa kali? Gitu. Membahas tentang kebiasaan kesehatan. Kenapa? Kan salah satu tujuan pernikahan mau punya anak. Gimana mau punya anak kalau si perempuan sama laki-laki atau si akhwat atau ikhwan sebelum nikah tuh sudah makanan yang gak sehat, nyampah lah bahasa gitu. Gak bakal susah punya keturunan, serius. Karena satu makanan yang kita makan dalam ke mulut kita masuk ke mulut kita, itu akan menjadi bagian dari gen kita. Jadi bagian dari gen kita. Saya berpesan nih kepada ibu-ibu orang tua di sini. Ya. Jangan, jadi kalau anak Anda, Bapak-Ibu sekalian, pengen makan yang gak sehat, larang. Bukan larang, jangan kasih kesempatan mereka. Kulkas Anda di rumah, ya, kalau misalkan belum ada anggaran untuk memenuhi kulkas dengan buah-buahan, biarin kosong aja. Gitu. Mau beli ikan, mau masak ikan, pergi ke pasar, beli ikan segar, masak, gak usah di frozen. Lebih bagus ikan fresh. Gitu. Ya. Jadi di rumah ya termasuk mulai kurangi yang tadi. Jadi anggaran bulanan biasa beli 1 dus mie instan, kurangi dengan beli buah aja atau beli rimpang. Mie instan mungkin 1 dus ya mungkin 100.000 lah, saya nggak tahu harganya berapa. Banyakin beli rimpang ya, anak-anak kenalkan dengan rimpang-rimpangan, anak-anak kenalkan dengan makanan minuman sehat, sehingga nanti kalau orang tuanya mengajarkan kayak begitu, nanti mereka nanti juga akan mengajarkan pada anak-anaknya dia, karena itu kebiasaan, habit itu diturunkan ya, seperti itu. Rimpang ya, laki-laki nih, coba bapak-bapak sekalian nih, ada 2 rempah ini dan 2 tumbuhan ini, kalau boleh saya katakan coba mulai dirutinkan diminum untuk meningkatkan atau membooster testosteronnya. Yang pertama kunyit, yang kedua habatus sauda. Ya, jadi Anda ambil kunyit, ya kunyit itu dipotong-potong aja, kasih masuk air panas nanti, lantas kasih madu nanti sedikit atau kasih jeruk nipis sedikit. Lalu diminum sama habatus sauda, atau habatus sauda ini dimasukkan ke dalam air juga nggak apa-apa, dibuka kapsulnya. Itu akan membooster testosteron. Nanti kelaki-lakiannya akan muncul. Laki-laki itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu. Perkasa dia nanti. Insya Allah. Asal jangan makan tepung. Jangan banyak-banyak makan tepung. Ya. Itu ya. Asam amino, probiotik, prebiotik, rempah sama rimpang. Tiap hari usahakan mengasup itu. Usahakan. Tapi jam berapa?
dari sukanya saya. Ya, jadi insya Allah ya, masih ada waktu sebentar kita akan tanya jawab. Ya. Jadi nanti ibu-ibu yang atau bapak-bapak sekalian yang lagi ada program promil nanti baca di status saya yang ketiga sebelum ini yang testimoni, nanti baca di komen yang dibaca. Ya. Itu banyak sekali manfaatnya. Dan rata-rata itu sebagian besar mereka menggunakan kunyit sebagai salah satu itunya bahan utamanya. Bekam idealnya berapa bulan sekali? Tidak ada patokan dari hadis, tapi Nabi cuma menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 menyembuhkan penyakit. Berarti kita bisa pakai pedoman itu, berarti sebulan sekali udah cukup. Tapi kalau mungkin mau dinaikin, ya 15 harian atau 2 minggu sekali boleh. Ya. Dengan catatan mungkin kita atau mungkin si orang ini terlalu banyak makan yang nggak sehat, penyampah. Obat hipotensi itu apa? Makan garam. Hipo. Kalau hipo makan garam. Ya, salah satunya sih ya. Makan garam, tambah asupan garam, tapi jangan garam dapur. Ya. Garam mineral lokal juga ada, garam-garam gunung ya. Insya Allah itu bisa. Kalau memang nggak mau atau belum dapatkan garam Himalaya. Insya Allah bulan depan keluarga saya keponakan akan melahirkan anak kedua setelah pemerintah menyatakan bayinya tidak memiliki saluran tenggorokan. Nah, sebelum saya bahas ini, apa solusinya gitu kan? Coba ini ya, kita buka, mudah-mudahan Allah sembuhkan beliau, tapi pelajarannya adalah coba tanya ibu bapaknya waktu sebelum hamil pola makannya kayak apa. Karena saya katakan tadi kan, makanan itu akan menjadi bagian dari gen kita. Kalau makanan yang dimakan sudah tidak banyak lagi asam aminonya, udah nggak banyak lagi vitaminnya, nggak banyak mineral atau enzim yang asli dari makanan tadi, maka gennya akan cacat. Gitu. Jadi hati-hati. Ibu-ibu nih kalau ditanya tiap hari nggak makan tapi makan bakso, makan mie ayam, masalah juga sebenarnya, karena tepung. Kalau Anda pengen makan daging, jangan makan bakso, makan daging. Kalau Anda pengen makan ikan, jangan makan pempek tiap hari, makan ikannya. Pempek itu penganan. Karena pempek kan juga ada tepung-tepungannya juga kan. Sekali-sekali boleh. Ya. Jangan dibiasakan terus-menerus. Dokter feto maternal mengharuskan operasi setelah bayi lahir dibuatkan saluran tenggorokan. Setahu saya pribadi ya, kalau memang urusannya dengan struktur nggak bisa. Ya, mungkin harus dibuatkan struktur yang baru. Ya berdoa, karena memang bahasa beliau, karena memang tingkat keberhasilannya itu 50%. Bagaimana cara meningkatkan tingkat keberhasilan lebih tinggi? Kembalikan semua pada Allah, banyakin sedekah, banyakin berbuat baik, banyakin sholat hajat, minta sama Allah agar dimudahkan operasinya dan dijadikan sempurna nanti operasi tadi bisa, insya Allah. Meskipun teori manusia tidak seperti itu. Ya, seperti halnya suatu hari ada ibu-ibu pernah konsul ke saya, seorang ibu pas saya lagi di Mekah waktu itu, dia tinggal di Jordan, suaminya orang Palestina. Beberapa tahun lalu dia bilang dia sempat periksa ke dokter kandungan. Dokter kandungannya bilang ke beliau bahwa beliau nggak bisa hamil. Tapi dia akhirnya subhanallah, kuasa Allah, akhirnya dia baca tulisan-tulisan saya di Instagram dan subhanallah akhirnya dia ikutin. Jadi udah lupa dengan penyakitnya gitu kan. Udah lupa dengan diagnosanya, ingatnya sama Allah aja. Waktu dia datang ke saya itu sudah bawa anak. Gitu loh. Maka diagnosa manusia sama diagnosa Allah biasa bisa jadi nggak sama. Gitu loh. Jadi jangan semua jangan semua diserahkan pada manusia. Dokter, herbalis, segala macam lah. Orang-orang itu kan kita punya keterbatasan. Kenapa kita nggak serahkan semua sama Allah aja? Itu pesannya. Orang tua saya terkena kanker kulit, selain menghindari karbo dan gula, kira-kira apa yang saya bisa lakukan untuk orang tua saya? Kasih beliau sayur sama buah. Ya, sayur, buah, kalau dapat organik, kasih organik. Ya, setiap hari. Ya, karena antioksidan yang kalau betul-betul sayur dan buahnya sehat, insya Allah bisa memperbaiki gen. Ya. Terus kalau beliau masih memungkinkan untuk berpuasa, termasuk juga dengan air kelapa tadi juga bisa. Ditambahkan dengan habatus sauda, insya Allah bisa. Insya Allah bisa.
kayak cerpen. Apabila badan capek atau banyak pikiran, suka merasakan gatal-gatal di kaki. Solusinya gimana? Jangan banyak pikiran. Apa yang mau dipikirin? Ya kan? Kenapa bikin susah hidup? Betul gak sih? Iya kan? Ya kan sudah saya bilang, semua penyakit fisik asalnya dari kolbu, dari pikiran gitu loh. Alihkan dengan sesuatu kebaikan, alihkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Nanti hilang, tenang lagi dia, kumpul sama anak, kumpul sama istri, berbuat baik, nanti hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah bekam dan fasdu itu sama? Tidak sama. Jelas tidak sama. Saya pribadi sih ya, karena saya ngomong gini khawatir nanti para pelaku fasdu marah-marah. Kalau ditanya dasar teorinya fasdu itu susah dijawab. Apa bedanya fasdu sama donor darah? Karena sama-sama ngambil di vena. Ya, gitu. Dan beberapa yang saya tempat tanyakan ke ustadz-ustadz, kabarnya dari beliau-beliau itu katanya hadisnya itu lemah. Hadis tentang fasdu itu. Jadi saya pribadi sih ya, kalau dalam pandangan saya sebagai tenaga kesehatan atau medis lah, meskipun nggak praktek lagi itu kan, fasdu itu cocok untuk kasus-kasus polisitemia. Polisitemia itu sel darah merahnya kelebihan, itu fasdu boleh. Tapi kalau tidak, saya tidak menyarankan, bekam udah cukup. Kalau saya sih ya, tapi kalau mau kerjakan silakan, karena resikonya fasdu itu jauh lebih cepat dan lebih berbahaya daripada bekam. Setahu saya begitu. Tapi kalau mau kerjakan silakan, dan saya tidak mau berdebat dalam hal ini. Ya, kalau saya mendingan donor darah kalau saya. Anak saya umur 25 tahun, sudah 1 bulan haidnya belum berhenti, itu kenapa? Wallahu a'lam. Sebaiknya diperiksa aja. Ya. Setelah sudah diperiksa ke dokter, kata beliau 2 rumah sakit, kata hasil USG-nya bagus. Apa penyakitnya? Bawa ke terapis. Mungkin pembekam yang senior atau akupuntur. Mungkin bisa dapat solusi di situ. Ya. Karena banyak penyakit-penyakit yang memang ada sumbatan-sumbatan di medis nggak ketemu di sana jawabannya. Saran saya bawa ke terapis-terapis senior. Saya seorang ibu rumah tangga didiagnosa mengidap kista endometriosis. Yang saya tanyakan, apakah pasien kista endometriosis itu sulit bisa hamil? Kalau teorinya iya. Ya, maka obatnya apa? Tadi. Yang beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu di stop dulu. Nanti baca di tulisan yang terakhir itu banyak sekali. Endometriosis, PCO, kista, komplit semua di situ. Bahkan yang sudah dibilang nggak bisa atau susah hamil, ada yang hamil, subhanallah. Nah juga sama. Saya belum menikah, saya memiliki penyakit gangguan hormon, PCO. PCO. Sudah terhitung 6 bulan, 6 tahun saya tidak menstruasi. Saya pikir saya sudah menopause ini di usia yang sekarang sudah 20 tahun. Tapi ternyata bulan lalu saya mengalami haid dan hanya 1 bulan. Dengan hormon laki-laki yang berlebihan ini kadang membuat saya malu, tidak percaya diri karena tumbuh rambut di bagian kumis dan janggut hingga menyerupai laki-laki. Sedangkan untuk suntik hormon biaya sangat besar. Masukannya apa? Hidup sehat. Hidup sehat itu maksudnya apa? Ada banyak makanan, minuman, kosmetik yang bisa mengganggu hormon. Ya, itu di stop. Ya, stop. Banyak sekali. Ya. Kemudian kembalilah ke kehidupan, maksudnya kehidupan sehat itu seperti apa sih? Ya tadi nggak ada banyak makanan olahan, nggak banyak gula-gula sederhana, ya puasa dibanyakin, kemudian buat baik dibanyakin, berbekam rutin, nanti insya Allah kan benar dengan sendirinya, insya Allah. Ya, karena tubuh kita itu tadi bahan bakunya 5 hal tadi itu sebenarnya, secara umum sih. Ya. Kalau mau tambah lagi 1 dengan air, ya tapi tadi dari asam aminonya, probiotiknya, prebiotiknya itu insya Allah akan membantu banget dan akan memperbagi hormon termasuk. Coba cari tulisan saya tentang riset hormon dengan menggunakan habatus sauda. Itu ada tuh. Kita melakukan proses riset itu dengan menggunakan kapsul habatus sauda dari hari pertama sampai hari ke-15. Nanti coba dicari. Mudah-mudahan bisa membantu. Rimpang-rimpangan setelah direbus bolehkah digunakan untuk merendam lagi atau hanya sekali saja? Biasanya cuma 2 kali setahu saya. Kalau 3 kali udah nggak keluar lagi tuh. Itunya, baunya dan warnanya.
Infus water rimpang, cara buatnya cukup direndam saja atau lebih baik direbus? Direndam aja. Ya, direndam. Setahu yang saya pahami itu butuh waktu sekitar 6 jam baru dia keluar bahan aktif dalam air. Tapi ingat, saya pesan kepada teman-teman yang pakai infus water ya. Berapa jenis infusan, terutama buah-buahan, itu cepat banget menurunkan tensi tekanan darah. Jadi kalau Anda habis minum infusan, ya, buah-buahan misalkan gitu kan, misalkan semangka atau mungkin jeruk atau apa, habis itu keliengan, kemungkinan tensinya turun. Kemungkinan. Atau habis minum rempah, misalkan Anda nginfus pakai kayu manis misalkan. Kayu manis itu efek hipoglikemiknya atau efek menurunkan gulanya cepat banget. Jadi kalau habis minum infusan dari kayu manis, tiba-tiba keliangan, kemungkinan hipoglikemik, gulanya turun. Segera makan madu, minum madu ya, dan minum atau makan ngemut garam. Ya, itu. Apa resep promil yang benar-benar manjur? Sebulan penuh bisa langsung positif? Nggak ada. Pertanyaan ini pun sudah, pertanyaan begini pun sudah menunjukkan ketergesaannya dia. Ya kan? Sabar. Gitu. Kalau yang waktu dikasih, kasih. Jadi saya katakan tadi, perbaiki dirinya dulu. Berbuat baik pada mertua, suami, istri, ya mungkin tetangga, bahkan sama binatang. Benerin dulu itunya. Nanti Allah kasih. Tiba-tiba minum kunyit, hamil. India itu negara yang paling tinggi konsumsi kunyit dan rempah-rempahnya kan. Makanya di India itu orang India, penduduk India lah, rakyat India itu kan merupakan salah satu penduduk yang tingkat populasi tertinggi di dunia juga. Jadi sperma sama ovumnya subur-subur karena kebanyakan rempah. Cina juga sama. Cina itu negara yang populasinya kan tinggi banget kan. Dia nggak rempah tapi kuat di bawang-bawangan. Sama aja. Zimbabwe nggak makan karena kelaparan. Ternyata angka pertumbuhan penduduk di Indonesia itu tinggi sekali gara-gara keseringan puasa. Paham maksudnya? Jadi mau pakai yang mana terserah. Mau pakai rempah boleh, mau pakai bawang boleh, mau puasa boleh. Dan memang secara saintifik atau secara sains memang puasa itu meningkatkan kesuburan. Memang iya. Tinggal pakai. Maka saya bilang sebenarnya subhanallah ya. Kalau kita ngikutin pedoman-pedoman Islam, kita sudah cukup dengan ini. Orang-orang yang mau promil, coba tahan nafsunya dengan cara apa? Sebulan puasa. Selesai sebulan, naik lagi 2 bulan puasa. Mau puasa, kalau bisa puasa Daud lebih baik. Tahan nafsunya gitu loh. Insya Allah akan cepat Allah kasih. Insya Allah. Saya mengidap autoimun, miastenia gravis. Untuk terapi puasa agar bisa ngeriset lagi tubuhnya, bagaimana polanya? Apakah 3 hari langsung atau cukup puasa? Iya, puasa sederhana dulu, Bu. Ya, atau Bapak ya. Jangan langsung puasa Daud. Nah, itu tubuhnya kaget. Senin Kamis dulu, ayam mulbit dulu, ya. Sama badannya coba sering-sering di ruqyah. Di ruqyah itu maksudnya Anda bacakan dengan bisa pakai air ya, air Anda bacakan, ya, air bacaan ruqyah yang syar'i ya pastinya ya. Lalu ayat tadi Anda ambil, usap ke badan. Ya, itu membantu juga insya Allah. Saya wanita umur 33 tahun pos operasi pembesaran kelenjar bening, diagnosanya ternyata TBC kelenjar getah bening. Saat ini baru mulai terapi obat TBC hari ke-9 sampai 6 bulan. Pertanyaannya, apakah saya bisa lanjutkan terapi tersebut dengan terapi yang dia dapatkan di akun saya? Atau saya pilih salah satu? Terserah Ibu sih. Ya. Kalau Anda bisa menjaga makanan dengan baik, ya makanan benar-benar sehat dan bisa meningkatkan imunitas Anda, ya bisa Anda stop. Tapi kalau nggak yakin, jangan. Ya, kalau nggak yakin, jangan. Karena bagi saya, kalau Anda yang sempat baca di tulisan saya di feed itu ada satu hashtagnya itu resep
TBC JSR. Itu resep itu dipakai oleh seorang penderita TBC yang sudah multiple drug resistant. Multiple drug itu udah gak mempan lagi obat-obatan. Subhanallah, dengan menggunakan itu isinya apa? Kunyit, daun tin, daun bidara, daun zaitun. Subhanallah, akhirnya dia sembuh. Ya. Kalau pakai itu bisa. Tapi tadi makannya harus sehat. Ya. Hari-hari harus sangat sehat. Bikin juga harus sehat seperti itu. Baik Ibu sekalian, sudah jam 3. Ya. Sudah 2 jam kita tidak terasa. Mohon maaf, seperti nggak bisa terbaca semua. Mudah-mudahan menjadi saksi bahwa Anda ingin punya kesehatan yang jauh lebih baik. Jadi saya berpesan ya, terutama bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi duta-duta sehat Islam. Ya, dengan cara apa? Kalau sedikit punya ilmunya, tunjukkan kepada keluarga, berikan contoh pada keluarga, tetangga atau siapapun itu, sehingga nanti dengan itu orang bisa melihat, dan siapa tahu gara-gara apa yang Anda kerjakan itu, orang bisa sehat dengan kuasa Allah, dengan keikhlasan Anda menolongnya. Ya, seperti itu. Karena kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam Islam. Sebagian besar ibadah yang kita lakukan butuh fisik yang sehat. Sholat butuh fisik yang sehat. Haji butuh fisik yang sehat. Umroh butuh segala macam, butuh fisik yang sehat. Ya, maka jangan sia-siakan kesehatan ini. Dan ingat, kita hidup sehat ini bukan gaya hidup, tapi bentuk ketaatan kita pada Allah. Maka kalau lagi diberi sehat, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Saat lagi sakit, perbanyak istighfar. Sehat yang kita dapatkan harus mampu membuat kita menjadi lebih taat kepada Allah. Kalau tidak, mungkin sakit lebih baik, dengan itu Allah gugurkan dosa kita. Ya, maka jaga kesehatan kita baik-baik, perhatikan apa yang dimakan, perhatikan apa yang diminum, perhatikan dengan siapa kita bergaul tiap hari, jaga keluarga, ya, jaga suami, istri, anak semua, supaya kita bisa membangun generasi emas atau peradaban sehat itu. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.